Haleluya. Shalom alaikum. Berjumpa lagi dengan saya pada perenungan hari ini, tanggal 22 Juli 2023. Saudaraku, sudahkah kita ucap syukur di dalam doa kepada Tuhan Allah kita? Dan kita awali saudara dengan senyuman dan sapaan kepada sesama kita. Mari kita awali perenungan pagi hari ini dengan tanda kemenangan kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Teruslah selalu dengan penuh kerinduan untuk mencari Dia. Pesta Santa Maria Magdalena. Bacaan liturgi hari ini diambil dari Kidung 3 ayat 1 sampai dengan 4a dan Injil Yohanes 20 ayat 1 dilanjutkan dengan ayat 11 sampai dengan 18. Saudaraku yang terkasih di dalam kasih Kristus. Hari ini saudara Gereja Katolik merayakan Pesta Santa Maria Magdalena. Seperti yang kita ketahui melalui Injil hari ini saudara. Murid pertama dari Tuhan Yesus yang mendatangi kubur Yesus di pagi-pagi hari adalah Maria Magdalena. Pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar, ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur itu dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Yohanes 20 ayat 1. Ternyata Maria Magdalena merasa sedih saudara, bingung dan panik melihat kubur Yesus, batu penutupnya terbuka dari kubur dan tak terlihat lagi jenazah Yesus. Maria Magdalena mengalami kesedihan yang tak terbayangkan lagi saudara. Maria Magdalena menangis karena tidak menemukan jenazah pada makam. Namun ia terus mencari. Akhirnya Yesus menampakkan diri kepadanya. Dan tampaklah olehnya dua orang malaikat berpakaian putih yang sedang duduk di sebelah kepala dan yang lain di sebelah kaki di tempat mayat Yesus terbaring. Kata malaikat-malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria kepada mereka, "Tuhanku telah diambil orang dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Yohanes 20 ayat 12 sampai dengan 13. Saudaraku, wajar bagi kita saudara kalau kehilangan seseorang yang sangat kita cintai. Kita menjadi sedih dan menangis. Menangis selalu berhubungan dengan kasih dan pengampunan saudara. Maria Magdalena mengasihi Tuhannya, yaitu Yesus Kristus. Saat ini dia bersedih dan selalu mencari Tuhan. Nah, adakah kita juga mengasihi Tuhan seperti Maria Magdalena saudara? Adakah kita juga selalu mencari Tuhan? Dalam kesedihan mencari Tuhan sambil menangis. Ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ. Tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman. Lalu berkata kepadanya, "Tuan, jikalau Tuan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku di mana Tuhan meletakkan dia supaya aku dapat mengambilnya." Yohanes 20 ayat 14 sampai dengan 15. Saudaraku, Maria Magdalena saat itu tak mengenali Yesus yang bangkit dan hadir di dekatnya saudara. Inilah kita saat ini. Kita pun sering tak merasakan akan kehadiran Tuhan Yesus di dalam kehidupan kita. Dan sesungguhnya Tuhan Yesus itu dekat dan sangat dekat sekali dengan kita. Bahkan di dalam hati kita. Namun kita merasa jauh dari Yesus. Dan merasakan Yesus tak peduli dengan masalah yang sedang kita hadapi. Kenapa kita tak merasakan kehadiran Tuhan Yesus? Karena saudara, kita fokus dengan masalah kita saudara. Kita fokus dengan apa yang ada di depan mata kita. Kita telah dibutakan mata rohani kita. Bahkan rohani kita mati saudara. Begitulah Maria Magdalena saat itu. Dia fokus dengan ketidakadanya Tuhan Yesus. Dia fokus kubur yang kosong.
Kata Yesus kepadanya, Maria. Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, Rabuni, artinya guru. Yohanes 20 ayat 16. Saudaraku, dapat kita rasakan saudara bagaimana gambaran perasaan Maria Magdalena yang mengalami kebahagiaan dan kegembiraan bagaikan mempelai perempuan ketika menemukan jantung hatinya saudara. Setelah ia berjumpa dengan Tuhan yang sebelumnya telah dianggap hilang dan tidak akan ditemukan lagi. Seperti gambaran yang ditunjukkan pada bacaan pertama hari ini. Bagaimana mempelai lelaki mencari pujaan hatinya kekasihnya. Saat berjumpa mempelai perempuannya, dia begitu penuh sukacita. Baru saja aku meninggalkan mereka, kutemui jantung hatiku. Kupegang dan tak kulepaskan dia. Sampai kubawa dia ke rumah ibuku. Ke kamar orang yang melahirkan aku. Kidung 3 ayat 4. Tentang kebahagiaan dan kegembiraan Maria Magdalena yang menyaksikan Yesus yang telah bangkit dari kematian. Tentunya juga mau memberi semangat, motivasi bagi kita yang selalu dihadapi tantangan, masalah dalam kehidupan ini saudara. Kita harus selalu mencari Tuhan kita Yesus Kristus. Kita mau ada kerinduan saudara, kerinduan yang mendalam untuk datang kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Perenungan hari ini bertepatan dengan pesta Santa Maria Magdalena. Kita mau belajar dari sosok pribadi Maria Magdalena ini. Dengan cinta yang mendalam akan Yesus Kristus Tuhan kita. Begitu mendalamnya dia mengasihi Tuhan Yesus saudara. Pada hari pertama minggu kematian Tuhan. Pagi-pagi saudara dia mau berlari menghampiri Tuhan Yesus. Kita juga mau seperti Maria Magdalena saudara. Pagi-pagi saudara sebelum kita beraktivitas. Kita mau mencari Tuhan kita Yesus Kristus. Kita datang kepadanya dengan berdoa. Membaca kitab suci. Merenungkan setiap firman yang didapat. Kita resapi dan kita praktekkan. Kita mau bisa belajar dari pribadinya yang selalu berusaha mencari Tuhan sang sumber kehidupan. Masa lalunya memang kelam dan penuh dosa. Tetapi saudaraku, ia berusaha untuk keluar dari jurang dosa tersebut. Dan kita pun saudara harus mengikuti pribadi dari Santa Maria Magdalena ini. Ada ungkapan bagus dari Paus Fransiskus kita. Orang kudus punya masa lalu. Orang berdosa punya masa depan. Dan Maria Magdalena tidak hanya memiliki masa depan saudara. Tetapi perjumpaannya dengan Yesus menghantarkannya pada kegembiraan dan kebahagiaan yang sesungguhnya. Mari saudara-saudaraku yang terkasih. Kita mau selalu mencari dia Tuhan kita. Yesus Kristus dengan penuh kerinduan. Fokuskan kehidupan kita ini dengan selalu mencari sang sumber kehidupan yang adalah Tuhan kita Yesus Kristus sang juru selamat. Tuhan Yesus mampukan kami dengan kuat kuasa Roh Kudus agar kami selalu dimampukan menjalani hidup ini dengan selalu berfokuskan kepada Engkau, sumber kehidupan kini dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom aleichem.